Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu, temanya al-karamu was-sakha. Karam itu karrama yukarrimu karaman, mulia. Biasanya orang kalau suka berbagi, suka memberi, itu dinamakan karim. Kalau perempuan karimah, orang yang mulia, karena dia tidak terpengaruh dengan apa yang Allah berikan kepadanya, berbagai macam kelebihan hartanya, sesuatunya. Dia tidak dinikmati sendiri, tapi al-infaq bitibin nafas, dia menafkahkan dengan penuh percaya diri terhadap apa-apa yang semua orang menyukainya, ya. Dan sebenarnya kalau dia kembangkan sih sangat bisa berkembang, tapi melihat ada orang yang lebih butuh, ada orang yang memerlukan, dia berikan. Ini tidak semua orang memiliki sifat seperti itu. Namanya karam, ya, berinfak bitibin nafas, berinfak dengan jiwa yang sangat baik, tidak banyak pertimbangan lagi, fima yu'azzim khatarahu wa naf'ahu, padahal dia, ya, ada yang lebih penting untuk diperhatikan, tapi melihat ada ibunya yang membutuhkan, saudaranya yang membutuhkan, tetangganya yang membutuhkan, maka dia berbagi apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa berbentuk uang, bisa berbentuk apa? Barang. Nah, sakha was-sakha ini hampir sama itu, Bu. Sakha itu sakhi, suhulatul infak. Apa? Sangat mudah berbaginya itu, Bu. Jadi kalau dia setiap keluar, apapun yang ada di kantongnya tidak mikir lagi, dia berbagi. Wa tajannubu iktisab ma la yuhmad. Sakha itu di atasnya karam, namanya sakhi. Kalau perempuan sakhiyah, sehingga temanya di situ disebut langsung dermawan, gitu aja. Padahal masing-masing punya makna. Ada karam itu orang yang berinfak padahal dia butuh. Kalau sakha tidak mikir lagi itu, Bu. Pokoknya ketemu orang dia berbagi. Ada tamu, dia kalau ada tamu ke rumahnya, yang dia pikirkan apa yang ada terbaik di rumahnya. Ya, tidak hanya air putih saja, Bu, ya. Tidak hanya teh panas saja, tapi dia berpikir ini apa. Bahkan katanya Ibu, orang sakhi ini, Allahumma sholli ala Muhammad, kalau ada tamu, saya mau ke rumahmu, dilihat siapa tamu ini, sukanya rujaknya, langsung dijadikan rujak itu, Bu. Sukanya bakso, dicarikan bakso. Sukanya kebuli, dicarikan kebuli. Kenapa? Dia pingin tamu itu ketika datang nyambung gitu, Bu, dengan kesukaannya. Ini tidak mudah ini, Bu. Ya, saya juga takut berbicara begini karena khawatir saya tidak bisa menjalankan. Tapi kita mencobalah. Kalau saya pribadi praktekkan ini, Bu, kepada keluarga terdekat dulu, ya. Ketika orang tua mau datang, ketika ibu mertua mau datang, ketika kakak mau datang, adik ipar, kakak ipar mau datang, perhatikan. Karena bagaimanapun pula, sakha dan karam yang paling utama itu adalah sakha dan karam kepada keluarga terdekat sebelum kita kemana-mana. Tolong ini digarisbawahi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sifat yang dimiliki para nabi. Hampir semua nabi itu sukanya peduli kepada orang lain.
Ada sakha, ada karam, dermawan. Jangan tanya Rasulullah itu, Ibu. Nanti saya akan cerita bagaimana dermawannya, perhatiannya Nabi, ya, bahwa apa yang bahkan Nabi sampai berwasiat, ya, nahnu ma'asyir anbiya, kami ini, aku ini dan saudara-saudaraku yang sudah mendahului aku para nabi itu, la nuris, tidak boleh mewariskan harta. Apa yang kami punya tolong segera dibagikan untuk ma taraknahu sadaqah. Semuanya berbentuk apa? Berupa apa? Sedekah harus dikeluarkan. Nabi itu, Bu, meninggal dunia tidak ada 1 rupiah pun di kantongnya. Kalau kita kan tidak, Bu, ya. Rumah anak sudah jadi enggak? Sudah ada mobilnya tidak? Ya, anak yang sebelah sana sampai 7 turunan dipikirkan oleh kita. Ya enggak apa-apa, sebenarnya enggak jadi masalah. Tapi juga jangan kemudian medit, jangan sampai tidak kemudian memperhatikan bab-bab yang lain seperti itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca dulu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pertama Al-Baqarah 267, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhi illa an tughmidu fi. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ini teguran dari Allah, Ibu. Karena biasanya orang mau berbagi sisa-sisa. Jarang kita berpikir mau berbagi apa yang paling kita sukai. Mari Ibu lihat, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari yang baik-baik apa yang kau cari itu, dan dari apa yang kami keluarkan buat kalian dari muka bumi ini. Tapi min thayyibat, dari yang apa? Yang baik. Ya, mohon maaf Ibu, ya. Termasuk yang berbicara ini, Bu, debatnya nggak selesai-selesai ini, ya. Saya kan baru nikahkan anak, Bu, ya. Mohon maaf, tidak semuanya saya undang, Bu, ya. Banyak kado, banyak roti, banyak makanan. Ini juga disimpan di kulkas dan muat juga. Kenapa tidak kita bagi? Gak gampang loh ini, gampang. Supri di rumah sekarang saya mungkin 10-an, belasan, Bu. Ayo berbagi. Kita punya saudara, kita punya bibi yang di kampung segala macam. Kita punya sebagian ustadz-ustadz yang membersamai kita. Berbagi. Mohon maaf saya bicara begini. Termasuk juga makanan, Bu. Kita biasanya mau berbagi sisa makanan. Coba biasakan Ibu setiap dapat oleh-oleh dari suami, apa namanya, Bu, ya, dari luar, bawa martabak, apa, Bu? Apa martabak paling enak di sini, Bu? Hah? Yang ada bungkusnya daun tuh, Bu. Di kali mana ini? Kalisari itu di mana itu ya belinya? Di rumah sakit Undaan tuh, apa namanya tuh? Saya, Bu, mohon maaf saya bicara apa adanya nih, Bu. Tidak apa-apa, saya tahadud bin nikmat, saya bicara nikmat. Saya ini malam Rabu sekarang, ya, Rabu malam sekarang, Bu. Ini saya nanti ngisi pengajian di Gresik. Biasanya pulang dapat 2 martabak. 2 martabak, kelas tebelnya pas, Bu. Enak dimakan. Saya biasa besok Kamis saya buat sahur. Saya biasa kalau sahur, Bu, tidak sahur. Malamnya saya langsung makan. Sahurnya cuma minum air putih 2 gelas, sudah cukup. Ini tak bisa, masuk kulkas martabak dah enak juga, Bu. Nanti dipanasin dah enak juga sudah. Kenapa pas panas-panas begitu kita tidak berbagi? Di depan ada satpam, ada ustadz-ustadz yang ngajar mahasiswa kami. Kenapa kita tidak berbagi? Itulah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra. Saya berbicara begini, saya harus pertama kali mengamalkan. Kalau tidak dosa saya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai pada kebaikan yang sebenarnya. Perhatikan, Bu. Ini Allah mengatakan. Surat Juz yang keberapa itu? Yang keempat, ya.
Yang kelima, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kebaikan yang sebenarnya kecuali kalian menafkahkan apa yang kalian cintai, apa yang kalian sukai. Jangan, bukan yang tidak kita sukai kita berbagi sama orang. Jadi begitu dapat, berpikir kita, Bu, kira-kira kita cukup, saya sama ibunya anak-anak, sama orang tua saya, sama sudah cukup. Untuk besok, untuk sahur kita tidak apa-apa, ambil. Tapi lebihnya itu segera berbagi. Kalau enggak, ditumpuk-numpuk, akhirnya kulkas jadi tempat tumpukan makanan. Ibu, ini penting. Wah, subhanallah, kalau ibu berpikir begitu, muncul lagi itu, Bu. Rizki lebih bagus lagi. Ujian lagi sebenarnya ini, Bu. Harus berbagi lagi gitu. Wah, subhanallah, ibu kalau berpikir begitu, di luar nalar tuh. Di luar nalar ada saja, hatta anggur, hatta jeruk, hatta juga apa, roti dari kelas-kelas segala macam. Ayo kita biasakan, kaplingkan sedikit, sebagainya paling enggak lah seperempatnya lah gitu, Bu. Seperempatnya. Kalau zakat kan 2,5% ya, seperempat-puluhnya. Kalau makanan seperempatnya lah, 3/4 sudah cukup lebih dari buat kita, Ibu. Berbagi pada orang lain. Itu namanya sakha wal karam. Apa kata Allah? Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan kalian berangan-angan memberikan yang sisa-sisa, yang tidak baik. Hatta ngasih baju bekas, apa? Baju apa namanya itu? Baju layak pakai. Kenapa yang layak betul itu? Kalau memang lebih, kenapa kita tidak berbagi? Apalagi saya, Bu, saya paling takut, Bu. Ustadz ini banyak ngasih hadiah sarung, ditumpuk-tumpuk. Ini mau jualan sarung atau bagaimana ini? Berbagi, Bu, berbagi. Dan lagi yang kalau ngasih berbagi, yang dia ngasih karena saya dapat pahala, saya juga dapat pahala kan. Dipakai untuk ibadah, dapat pahala lagi juga. Ngalir pula sama yang ngasih juga, terus begitu. Mukena, kadang-kadang mukenanya banyak juga, Ibu, di rumah. Iya. Saya dengar katanya ada ibu-ibu jilbabnya saja sampai 140 di lemarinya itu, Bu. Berbagi. Oke lah, yang mungkin apa ya? Yang layak saja lah, Bu. Jangan sampai kata Allah, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhiri. Jangan sekali-kali kalian berangan-angan ingin memberikan yang jelek-jelek, sementara kalian untuk dinafkahkan, sementara kalian tidak mau mengambilnya lagi. Illa antum midufi. Ya sudah ini. Ingat kata Allah, dikuatkan oleh Allah, wa'lamu, sadarilah, ketahuilah, annallaha ghaniyun hamidun. Allah maha kaya dan maha terpuji. Artinya apa? Ibu kalau suka berinfak yang terbaik, ibu akan dikayakan oleh Allah. Ibu kalau suka berinfak yang terbaik, ibu akan terpuji di mata Allah dan terpuji di mata manusia. Itu pasti, Bu. Saya perhatikan orang-orang suka berbagi itu, Bu, hidupnya semakin bahagia. Tapi kalau medit, kikir, apa lagi, Bu? Cerek kata orang Madura. Ya, medit, kikir, cerek, apa lagi, Bu? Kalau kata orang Bondowoso, batoh itu, Bu, milek tapi ada di freezer tuh, Bu. Milek ada di freezer, tahu milek? Tidak bisa dikeluarkan. Di lubang itu tidak bisa dikeluarkan, Bu. Susah keluarnya itu, Bu. Ayolah, ibu pastikan bahwa apa yang saya berikan ini, inilah tabungan saya di akhirat gitu. Itu kan pemberian dari Allah, Bu. Kembalikan lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala, berbagi dan berbagi gitu ya. Ini kalau kita bicara barang ya, bicara barang. Yang repot lagi, Bu, peluang di depan mata sudah jelas, Bu. Ada peluang-peluang pahala yang instan, yang pahalanya sudah jelas. Masjid yang belum jadi, ya, sekolah yang belum jadi, ada tempat-tempat sumur di tempat yang kering perlu kita bangun di depan mata tuh, Bu. Sementara duit ono ada, tidak tersentuh. Mana? Begitu direbut sama orang, baru nanya tuh, Bu. Padahal tahu
Kenapa kita berebut fastabiqul khairat di sini? Inilah bab yang kita bahas. Diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum ma kasabtum. Dari apa yang kalian cari itu yang baik-baik infakkan. Jangan yang tidak baik. Ya. Wa mimma akhrajna lakum min ardan, apa yang kami keluarkan dari muka bumi ini. Ini biasanya para petani-petani, ya. Kurma yang terbaik, gandum yang terbaik. Itu kalau di dunia Arab begitu, Ibu. Anggur yang terbaik. Bukan anggur yang sudah KW. Ya. Tahu KW, Bu? Keluar dari kulkas, keluar sedikit langsung busuk itu, Bu. Yang ada lubang-lubang mau busuk kayak gitu. Enggak, cari yang terbaik kasih sama orang. Seperti itu. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa tumidu fi. Jangan sampai kemudian kalian berangan-angan ingin menafkahkan sesuatu yang KW seperti itu, yang jelek-jelek, sementara kalian tidak mau mengambilnya lagi gitu. Ya, daripada busuk kasihkan sama orang gitu. Ya baik juga, bukan tidak baik ya. Tapi sangat baik kalau ibu berinfak yang terbaik. Itu namanya al-karamu was-sakha. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begini, Bu. Mohon maaf saya selalu bicara begini. Kalau umpamanya Ibu. Malaikat maut nanti malam bisik-bisik sama kita. Ini contoh. Mat, kalau saya Muhammad, Mat, aku diperintah sama Allah tengah malam nanti nyawamu akan kucabut. Ini pertanyaan dasarnya, Bu. Kira-kira harta yang kita miliki ini, uang yang ada di rekening ibu itu bisa nggak dibawa ke surga? Menyelamatkan tidak di alam kubur? Yang bisa menjawab, ibu tahu tanya sama diri kita itu. Mobil yang saya naikin ini bisa tidak saya bawa ke surga? Betul itu, Bu. Itu pertanyaan serius. Makanya saya setiap naik kendaraan, saya pastikan mau kemana saya ini. Saya tidak pingin roda saya berputar ke tempat-tempat yang bermaksiat. Karena semua ini akan ditanya dan welcome sama orang itu, Bu. Apa welcome sama orang? Jangan mentang-mentang ibu punya mobil kemudian tidak mau dinaikin kecuali orang-orang tertentu. Padahal orang yang betul-betul butuh sama mobil ibu untuk ikut bersama-sama tidak diperhatikan. Itu juga infak tuh, Bu. Infak itu, Bu. Berebut. Saya kadang-kadang melihat teman-teman ketika saya ngomong begini, di yayasan kami itu ada beberapa orang semua bermobil semua itu kalau mau naik ke atas berebut. Mobil saya dipakai. Tak closing, Bu. Mobil anak saya antum terus ke surga, mobil saya juga pengen ke surga, saya bilang gitu. Harus begitu, fastabiqul khairat. Tapi mereka tidak mau kalah, Bu. Tolnya yang mereka bayar, Bu. Pintar juga, Bu. Tapi nanti masuk mau makan di jalan, mereka yang pokoknya Ibu setiap ada peluang kita berbagi dan senangkan orang, bahagiakan orang. Ibu akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kekayaan ibu akan dijamin. Wallahu ghaniyyun hamid. Ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya, artinya Allah akan mengkayakan kamu. Hamid, Allah Maha terpuji. Allah akan membuat kamu terpuji juga di mata manusia. Itu bahasanya begitu, bahasa Allah kepada kita. Tidak ada ceritanya orang medit terpuji, Bu. Orang bakhil terpuji, ada enggak, Bu? Tidak ada. Allah yahfad. Datang, Bu, orang pergi itu, Bu. Karena tahu bakhil. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Memang ini semua hidayah. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan kepadamu ya Muhammad engkau bisa memberikan hidayah mereka itu, tetapi Allah memberikan hidayah kepada hambanya yang ia sukai.
Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa yang kalian infakkan dari kebaikan itu untuk diri kamu sendiri. Artinya apa, Ibu? Memang ini hidayah. Minta kepada Allah hidayah, petunjuk supaya saya tidak terbelenggu dengan harta saya, dengan dunia saya. Apa yang saya miliki ini miliknya Allah, saya kembalikan kepada Allah. Makanya sebelum Allah mengatakan wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, apa yang kalian nafkahkan dari berbagai macam kebaikan ini untuk kamu sendiri, sebelumnya Allah berbicara apa? Laisa 'alaika hudahum. Yang memang memberikan petunjuk itu siapa? Allah. Yang ngasih hidayah itu Allah. Jadi orang bisa berinfak itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah hidayah ini. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Apalagi orang yang berinfak, kalian berinfak hanya berharap ridhanya Allah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa yang kalian nafkahkan dari berbagai macam kebaikan, yuwaffa ilaikum, Allah akan balas. Tidak ada ceritanya, Bu, orang berbagi itu semakin miskin, tidak ada ceritanya. Ya. Wa antum la tuzlamun. Kalian sekali-kali tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kalian tidak akan ada kezaliman. Ini kalau saya bicara infak, sakha, dermawan dalam urusan apa? Harta. Ada juga, Bu, dermawan dalam urusan ilmu. Ilmu, hati-hati ilmu. Ojo bakhil dengan ilmunya. Karena ibu-ibu sampai ngasih resep makan, tidak mau ngasih juga sama orang. Takut ketahuan sama orang. Loh, enggak, saya bicara begini, Bu. Ada yang ketahuan nih, soalnya nih, Bu. Resep, ya Allah. Resepnya urusan resep buat Pak Lempung, Bu. Apa Pak Lempung? Orang Madura bilang Pak Lempung ini pisang goreng dipotong-potong, Bu. Ngasih tahu, Bu, sama seseorang lah gitu. Rupanya biar enak itu, Bu, tepungnya itu dicampur juga dengan pisangnya itu. Baru kemudian pisang utuhnya dicampur juga itu, Bu. Sehingga ya, Ibu lebih paham lah mungkin ya, ada apanya campuran itunya. Subhanallah. Begitu ngasih, tolong ya, amanah. Jangan dikasih resep ini pada siapa pula. Ini untuk kamu saja gitu. Lu seharusnya kan senang, Bu, ya. Ini sampai urusan ilmu masak-memasak pun tidak mau dikasih tahu sama orang. Oh, beda kalau memang berbisnis untuk kemudian dipatenkan segala macam, ya silakan. Tapi ini kan urusan-urusan yang seharian kayak gitu. Ilmu. Jangan bakhil. Ibu, termasuk juga saya bilang sama guru-guru, Ibu, ketika saya memberikan arahan seperti ini, ayo Ustadz, tumpahkan semua pengalaman Ustadz ngajar yang terbaik setiap masuk kelas, ajarkan anak-anak yang sudah menjadi tanggung jawab Ustadz itu. Nanti anak Ustadz akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau guru asal-asalan, medit, ilmu terbaiknya tidak diberikan kepada muridnya, akhirnya anaknya jadi korban, Bu. Karena dia telah memberikan korban kepada anak didiknya. Tapi kalau kemudian dari rumah disiapkan, bagaimana saya ngajar yang terbaik buat anak saya, buat murid-murid saya, dan saya tahu betul paling kuatnya di sini anak saya, yang paling lemah di sini, saya ngambil tengah-tengah, bahkan mendekati kepada yang lemah supaya semuanya memahami semuanya gitu. Ngajar tidak asal-asalan. Sementara dia juga punya anak, Bu, yang anaknya juga diajari sama orang lain juga. Tawassul kepada Allah, saya bilang gitu. Niatkan, yuwaffa ilaikum, Allah akan membalas kepada kamu. Anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, Ibu, ya. Ilmu agama. Ilmu apa lagi nih, Bu? Ilmu teknik, ilmu medis, ilmu obat-obatan, ilmu apa segala macam lah. Sampaikan semuanya. Pengalaman terbaik saya ajarkan pada adik didik saya mau mati masalahnya gitu. Nah, itu namanya sakha fil ilm. Termasuk juga, Ibu, sakha fil amal, dermawan dalam masalah amal.
amal Bu, bantu orang. Kalau ada orang kemudian bermasalah, ibu tidak bisa bantu dengan uang, tidak bisa bantu dengan ilmu, bantulah dengan amal kita. Amal kita. Allahu Akbar. Saya jadi merenung kenapa orang tua kita dulu kok barokah semua hidupnya Ibu ya. Tapi sekarang semua sudah instan ya. Dulu Ibu, saya masih ingat tahun 70-an, 80-an itu. Kalau ada acara-acara apa besar, acara maulidan, acara maulid Nabi, acara Isra Mi'raj atau acara pernikahan itu kan mereka motong kambing, motong apa itu, ibu-ibu datang karena tidak bisa bantu, dia berinfak dengan tenaganya itu. Masing-masing orang bawa pisau terbaiknya itu untuk mengupas bawang, untuk mengupas timun buat acarnya, untuk mengupas dagingnya. Jadi kompak semua itu, selesai masalah. Allahu Akbar. Sekarang sudah tidak ada lagi ya. Silakanlah Ibu lihat kondisi-kondisi yang ada. Tidak kita bisa berbantu dengan hartanya, tidak bisa dengan ilmu, bantulah, berdermalah kita dengan apa? Dengan amal, bantuan kerja-kerja kita. Mungkin merapikan kursi. Ya, tidak ada juga datang, jangan datang kemudian pas hari hanya tinggal duduk saja. Rapikan kursi, ikut terlibatlah. Ikut terlibat di situ. Apa kayak ya yang penting ada kontribusi. Saya berinfak, inilah amal saya yang bisa infakkan buat saudara saya seperti itu. Yuwaffa ilaikum. Tadi saya sudah menyampaikan ibu-ibu di dalam surat Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Sekali-kali kalian tidak akan bisa mendapatkan kebaikan, tidak akan bisa meraih kebaikan yang sebenarnya sampai kalian berinfak apa yang kalian sukai, apa yang kalian cintai. Berinfaklah Ibu yang sampean suka, bukan yang sampean tidak suka. Wa ma tunfiqu min syai'in, ingat apapun yang kalian infakkan dari sesuatu ini, fa innallaha bihi alim, semuanya akan diketahui oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ini yang menarik ayat yang keempat ini, surat Saba ayat 39. Lihat Ibu ayat itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirlah. Allahu Akbar. Ini akidah bagi saya Ibu. Ini iman bagi saya. Katakan ya Muhammad, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku Allah, yabsutur rizqa liman yasha, yang memaparkan, yang memberikan, yang melapangkan rezeki kepada hambanya yang ia sukai. Wa yaqdir, dan memberikan takaran. Begini Bu, ini saya pingin menundukkan betul biar di antara kita tidak ada yang stres, bahwa rezeki ini sudah ada kaplingannya dari Gusti Allah. Ayat ini jelas. Katakan yang Muhammad, sesungguhnya Tuhanku Allah, Rabbi, yabsutur rizqa, yang melapangkan, melancarkan rezeki kepada hambanya yang ia sukai. Oke? Wa yaqdir, dan Allah memberikan takaran. Ini takarannya kan beda-beda Bu ya. Takarannya Bu Sakinah dengan takarannya siapa ini? Siapa ini? Ibu Gamar, beda ini Bu. Ya, makanya Bu Gamar agak tumbuh sedikit. Takarannya lebih banyak sepertinya ini Bu. Bu Sakinah ya lumayan lah. Ada lagi dengan takaran yang lainnya tuh Bu, siapa gitu. Ada juga mungkin lebih banyak lagi. Karena yang ngatur rezeki itu siapa? Bu, kalau Ibu sadar ayat ini, tidak akan ada kecemburuan di antara kita. Karena masing-masing orang itu sudah diberi takaran rezekinya oleh Allah. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Tolong, ini akidah. Saya ulangi lagi. Allahu inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi. Sesungguhnya Tuhanku Allah yang menggampangkan, memudahkan, melancarkan rezeki kepada hamba yang sukai, dan memberikan takaran, memberikan ukurannya, memberikan batasannya.
Ada yang setiap bulan penghasilannya 5 juta. Ada juga Bu yang 10 juta. Ada juga setiap bulan 20 juta. Ada juga setiap bulan ratusan juta. Bahkan ada yang miliaran Bu. Siapa yang ngatur semua ini? Halo, siapa yang ngatur semua ini? Ibu tidak boleh, kok bisa? Allah tidak adil, tidak bisa. Ini aturan Allah. Aturan dari siapa? Gusti Allah. Sadari ini Bu, sadari. Ya, walaupun saya kalau mau dalam lagi, mohon maaf Ibu ya, karena masih banyak di antara kita mengukur rezeki ini harus berbentuk, ya uang memang rezeki, tapi bukan segala-galanya. Banyak uangnya banyak, orang rezekinya banyak, penghasilannya tiap bulan miliaran, tapi makannya Ibu kayak gaji 5 juta per bulan. Ada enggak itu? Banyak. Gajinya per bulan, penghasilnya per bulan ratusan juta, miliaran, tapi tidak bisa makan rawon. Kalau minum air tiap hari tidak bisa lebih 24 jam, tidak bisa lebih dari 600 mili Bu. Lebih sedikit ginjalnya kumat, sakit. Bu, saya merenung. Jadi rezeki ini, sehat itu rezeki. Iya apa enggak Bu? Buat apa fulusnya banyak tapi tidak bisa makan rawon, tidak bisa makan pecel, nasi pun tidak bisa. Bubur bukan bubur, tapi di antara keduanya namanya nasi tim Bu. Itu pun ditimbang nasi timnya Bu. Tidak boleh banyak-banyak. Sayurnya bening terus Bu. Kalau makan empal disuir-suir dulu Bu, diukur juga Bu. Tempenya rebus. Halo, mau Ibu? Fulusnya banyak. Bu, fulusnya miliaran loh tiap bulan. Tapi sakit seperti itu mau? Kalau mau saya doakan sekarang. Mumpung pengajian, Allah mengamini doa kita. Allah mendengarkan doa kita. Dah Bu. Jadi rezeki itu sehat. Rezeki itu Ibu, suami yang setia sama Ibu. Mohon maaf Bu, fulusnya banyak tapi suaminya selingkuh. Tukaran terus bawanya tuh. Emasnya on-onan. Atau kiluan barangkali itu Bu. Beliannya, waduh. Apa ini Bu? Besar-besar. Ada satu belian harganya 3M. Satu belian segini Bu. Tapi tiap hari tukaran. Berarti sakinah dalam rumah tangga itu apa? Rizki. Oke? Ada orang banyak Masya Allah, tapi anaknya narkoba. Mau? Rizki itu Bu, anak yang birrul walidain. Anak yang perhatian sama ibu. Anak yang taat sama ibu. Anak yang care sama ibu. Wah itu karunia itu. Karunia besar itu Bu. Hatta kita tidak punya fulus lihat anak sama kita perhatian datang tiap hari, tenang kita nih. Iya apa enggak? Ya mudah-mudahan anaknya anak yang saleh-salehah. Ya, suaminya perhatian sama ibu, sehat terus penerus, terus duitnya akeh. Tetapi yang ngatur siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kayak gitu juga Bu, ada Bu. Saya melihat tidak sekali 2 kali Bu. Masya Allah, mabsut luar biasa. Anaknya luar biasa. Istrinya juga, suaminya juga luar biasa. Orang tuanya, mertuanya luar biasa. Anaknya semua jadi. Masya Allah, sehat terus. Kenapa? Ternyata rahasianya satu Ibu, suka berbagi. Suka berbagi. Orang kalau suka berbagi tidak banyak musuh. Banyak temannya. Orang kalau suka banyak berbagi Bu, pasti yang menerima itu mendoakan, ya apa tidak? Apalagi berbaginya tepat sasaran. Ya Allah, berkahi hartanya orang ini. Berkah betulan harta ibu itu. Jaga keluarganya, dijaga betul keluarganya. Nyambung Ibu. Rata-rata saya perhatikan orang yang subhanallah rezekinya lancar, semua lini rezekinya itu, itulah orang yang ketika dia diberi oleh Allah ujian harta suka berbagi pada orang lain. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu.
apapun yang kalian nafkahkan dari sesuatu yang Allah berikan kepadamu itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasannya kepada suami, balasannya kepada anak, balasannya pada orang tua, semuanya pada kesehatan kita, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi apa? Pemberi rezeki. Ibu, berbagilah. Jadilah orang yang dermawan. Ya. Tinggal ibu sekarang melihat kepada siapa saya berbagi. Nanti kita akan bahas masalahnya ibu. Ini saya butuh 2 pertemuan. Nanti kita sambung lagi bulan yang akan datang insyaallah. Nah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa'amma ayat yang kelima itu Bu. Ayat surat Al-Lail ayat 5 dan 7. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kurang apa ini Bu? Adapun orang yang suka berbagi dan ada takwa, Masya Allah, sudah berinfak, berbagi, urusan orang tua selesai semua, kakak adik semua diumrahkan yang tidak umrah, bahkan orang kakak adik yang tidak haji dihajikan, anak-anak semua diumrahkan, dihajikan. Kalau kita mampu, kenapa kita tidak berpikir begitu? Terus tepat sasaran, dia berkontribusi di amal akhirat, semuanya dia terlibat seperti itu. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala ini Bu. Jadi berbagi, takwanya maksimal, membenarkan hal-hal yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah akan memudahkan untuk mendapatkan berbagai macam kemudahan dalam hidup ini. Saya pernah cerita sama ibu ya. Ini subhanallah. Tidak apa-apa ya. Ini sudah kejadian lama Bu ya. Ada salah seorang, boleh nggak saya cerita ini? Boleh. Ada salah seorang Bu divonis sama dokter sudah kankernya stadium 4. Paling cepat 6 bulan. Setelah itu sadaqallahul azim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang ini Ibu, saya jadi saksi. Ibu. Berkontribusi dalam amal-amal kebaikan. Masjid dia bangun, sekolah dia bangun. Karena kebetulan saya terlibat di sini Ibu. Dokter mengatakan 6 bulan, ternyata sampai 8 tahun lebih. Dan 8 tahun itu Ibu, dia maksimal ide-ide besarnya. Mohon maaf Bu ya, saya cerita sama Ibu, sampai bisa mengembangkan lembaga saya sekarang di Terawas itu. Saat sudah nggak bisa ini Zat, kita jadi pindah. Dan tidak hanya ngasih ide Bu, saat duit-duitnya juga itu. Saya berpikir Bu, semua ke Singapura, udah berbulan-bulan di Singapura Bu, karena kena leukemia. Kankernya itu kanker apa? Pembuluh darah atau apa kita tahu Pak. Darahnya yang sudah berbagai macam cara. Semua rata-rata ke situ Bu, sampai di Elizabeth. Saya datang ke Singapura. Saya melihat orang ini Bu. Saya ingin memotivasi. Lanjut ya akhirnya saya bilang. Lanjut betul. Wah enggak mikir Bu kalau urusan kayak gini Bu. 6 bulan sampai 8 tahun lebih lu. Dari mana ini Bu? Fasanuyassiruhu. Bu, mungkin dalam konteks kita, ibu kalau sumpek banyak masalah, berinfak, bersedekah. Coba sebelum kemana-mana, karena Allah mengatakan fa'amma man a'ta duluan Bu, a'ta sebelum wattaqah. Sebelum kita bicara berdoa, ya Rab, sujud, tahajud, a'ta dulu. Hatta dalam kondisi sempit Bu. Ternyata infak ini, sakha ini, dermawan ini Bu, didahulukan sebelum berbicara masalah ketakwaan kita kepada Allah. Ini sekarang banyak orang, ya Allah, tapi untuk bayar SPP-nya anaknya, padahal punya duit Bu, nawar-menawar sama sekolah. Bagaimana ini? Selesaikan dulu hak hablum minan nas ini Bu. Apalagi kita berlebih, nambah Bu. Niatkan, saya banyak masalah. Kemudian diimbangi dengan tahajud ibu, diimbangi dengan pengajian begini, diimbangi dengan zikir,
diimbangi dengan ketakwaan yang maksimal. Masya Allah. Terus membaca ayat-ayat Allah, membenarkan ayat-ayat Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berbicara ibadah, sebelum berbicara zikir, apa? Berbicara takwa apa? Fa amma man a'ta dulu, Bu. Berbagi. Setelah berbagi, imbangi dengan ketakwaan. Wattaqa. Allahu akbar. Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan dimudahkan. Berbagai macam kemudahan akan didapatkan oleh orang itu. Baik, ini mukadimah dulu dari saya ya. Insyaallah kita sambung lagi bulan yang akan datang. Saya mau cerita di sini, Bu, kisah-kisah nyata yang terjadi di zaman Nabi, bagaimana dampak dermawan berbagi ini terhadap bahkan kehidupan perjuangan ini, Bu. Ini semuanya sangat butuh kedermawanan dari kita semua insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya berdoa mudah-mudahan rezeki Ibu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu lancar, berpikirlah, saya harus menjadi orang yang dermawan. Paling tidak dermawan pada orang tua sendiri, dermawan pada mertua sendiri, dermawan kepada kakak adik kita sendiri sebelum kemana-mana ya. Karena keluarga terdekat lebih utama untuk diperhatikan. Pada anak-anak kita sendiri. Ayo kalau nyekolahkan anak jangan asal-asalan, cari sekolah yang terbaik. Itu uang Ibu keluar, itu simpan Ibu di akhirat. Ojo medit untuk bayar ngajinya anak-anak. Ya, berbagi. Yang terbaik buat anak kita itu simpanan kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki kita semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rezeki yang halal dan thayyiban yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa, ada yang meninggal dunia ini Bapak Muhajir bin Husain Al-Jufri, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan alam kuburnya, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal solehnya serta diampuni semua dosa dan salahnya. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna warham mautana wa matal muslimin khassatan li akhina Muhajir bin Husain Al-Jufri. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Insyaallah disimpan pertanyaannya, kita sambung bulan yang akan datang. Panjang umur semuanya. Bulan yang akan datang bisa ngisi karena saya tanggal 18 umroh ya. Insyaallah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Shaleh Drehem yang telah mengisi pada hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu. Makalahnya tolong disimpan ibu-ibu ya, di bawah jadwalnya Ustadz Muhammad. Insya Allah kita bertemu 2 minggu yang akan datang. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Shaleh Drehem yang telah memberikan tausiah pada pengajian kali ini. Semoga menjadi bekal kita di akhirat nanti. Terima kasih kepada Ibu Lili Al-Jufri yang berinfak konsumsi pada pengajian kali ini. Infak kita pada pengajian kali ini sebesar Rp724.000. Pengajian yang akan datang jatuh pada Agustus minggu keempat tanggal 27 Agustus ibu-ibu. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu pengurus Dalilul Khairat, mohon ke depan ya, karena Ibu Sakinah ada rapat sebentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.